Udah masuk ya? Udah kelihatan? Udah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang kita kerjakan. Yang pertama, kami dari anggota kelompok 12 Fauzi Bruri dengan NPM 212050262, Muhammad Ibrahim dengan NPM 21205020073, Alif Ariansyah dengan NPM 21205020054. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah judul. Jurnal yang kita ambil itu berjudul Perlakuan Pack Carburizing pada baja karbon rendah sebagai material alternatif untuk pisau potong pada penerapan teknologi tepat guna. Adapun jurnal yang kita ambil adalah jurnal ilmiah yang termasuk dalam perlakuan permukaan pada logam. Kemudian ada penulis artikel atau jurnal ini adalah Bambang Kuswanto yang dibuat tahun 2010. Dilanjut analisis jurnal. Yang pertama ada tujuan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Kuswanto yaitu untuk mengetahui perlakuan pack carburizing pada baja karbon rendah sebagai material alternatif untuk pisau potong pada penerapan teknologi tepat guna, untuk menciptakan alternatif pembuatan pisau potong yang digunakan pada industri rumah tangga dengan melakukan penambahan material karbon pada baja karbon rendah dengan menggunakan proses pack carburizing agar mendapat harga yang lebih murah dan efisien dalam proses penggunaannya atau pembuatannya. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang kita review yaitu menggunakan metode kuantitatif atau metode dengan menggunakan data. Kemudian ada data penelitian. Nah, data penelitian ini akan disampaikan oleh teman saya, Mas Gibrail. Monggo silakan. Oke, untuk selanjutnya data penelitian yaitu mengenai spesimen percobaan uji kekerasan per tabel berikut. Yang pertama itu ada spesimennya itu bahan bakunya, terus jenis pengujian kekerasan microfikers, dia terus ada diagonal D1 dengan satuan mm, diagonal D2 dengan satuan mm juga, diagonal rata-rata dengan satuan mm, dan beban dengan satuan kilogram, dan harga kekerasan dengan satuan kilogram per milimeter persegi. Selanjutnya, terus setelah lakukan percobaan di atas akan muncul hasil harga kekerasan permukaan rata-rata yaitu 146,358 kg per milimeter persegi. Selanjutnya, setelah proses tersebut akan menghasilkan data spesimen A misalnya, jenis pengujian kekerasan microfikers, diagonal nomor 1, diagonal D1 nya itu 0,05, diagonal D2 nya itu 0,05, diagonal rata-rata yang 0,05, beban 3 kg, harga kekerasannya 222,48. Harga kekerasan permukaan setelah proses diperoleh rata-rata yaitu sebesar 184,45. Telah terjadi kenaikan kekerasan kurang lebih 26%. Peningkatan kekerasan tersebut disebabkan oleh difusi atom karbon ke dalam struktur baja. Selanjutnya ada analisis penelitian. Dalam proses ini diawali dengan pengamatan terhadap baja dengan kekuatan tarik 44 kg per milimeter persegi yang masuk ke dalam kelompok baja ST37 dan memiliki kandungan karbon rendah. Kemudian dilakukan uji kekerasan yang dilakukan untuk mengetahui sifat material baja tersebut. Terus yang kedua
dengan yaitu meneliti sumber karbon yang terdapat di tempurung kelapa. Sumber karbon merupakan media dalam proses packaging untuk meningkatkan kandungan karbon pada baja. Yang ketiga, dilakukan proses pemanasan baja di dalam kotak pemanas atau disebut dengan, untuk mencapai temperatur austenisasi. Digunakan dapur pemanas yang dilengkapi dengan menggunakan arus listrik memfungsikan elemen panas. Dapur pemanas dilengkapi dengan pengatur temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dalam proses media karbon padat. Digunakan dalam proses carburizing, dimasukkan ke dalam kotak box baja. Kotak ini harus mampu menerima panas pada temperatur tinggi tanpa mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu proses carburizing, di mana di dalam ruangan dapur panas dilakukan pemanasan secara bertahap. Tahap pertama itu 200 Celcius selama sejam, tahap kedua 500 Celcius selama 1 jam, dan tahap ketiga 700 Celcius selama 1 jam, dan tahap terakhir carburizing 900 Celcius selama 2 jam. Selanjutnya, setelah semua itu dilakukan pendinginan secara perlahan di mana dapur dimatikan dan tunggu semua spesimen temperaturnya turun sebesar 350 derajat Celcius. Setelah mencapai temperatur tersebut, pintu dapur dibuka untuk mengeluarkan kotak carburizing. Di luar ruangan dapur tutup, kotak carburizing dibuka, semua spesimen dikeluarkan untuk dikomunikasi secara terbuka. Proses pemanasan dan pendinginan spesimen dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Alif. Ya, untuk hasil penelitian. Pada jurnal yang kami review, metode dan langkah penyelesaiannya mengenai perlakuan pack carburizing pada baja karbon rendah sebagai alternatif pisau potong serbaguna digunakan. Hasil bahwa kualitas baja karbon rendah dapat ditingkatkan, khususnya ditingkatkan dari tidak mampu digaskan menjadi mampu digaskan dengan menggunakan temperatur 9000 derajat Celcius dengan waktu penambahan 2 jam pada proses pack carburizing, sehingga hasil yang digunakan bisa maksimal dan harga pisau potong dalam industri rumahan terjangkau dan lebih murah. Kesimpulan, dari pengamatan yang kami lakukan mengenai jurnal ilmiah yang berjudul Perlakuan pack carburizing pada baja karbon rendah sebagai material alternatif untuk pisau potong pada penerapan teknologi tepat guna, dapat disimpulkan bahwa kualitas baja dapat ditingkatkan, khususnya untuk ditingkatkan dari tidak mampu digaskan menjadi mampu digaskan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara dilakukan proses carburizing, di mana salah satu metodenya adalah dengan menggunakan media karbon padat atau pack carburizing ke dalam atom karbon yang berhasil berdifusi juga cukup untuk kepentingan teknik, yaitu 1000. Dengan demikian, baja karbon rendah mempunyai potensi untuk digunakan sebagai material dasar alternatif pembuatan pisau potong. Komentar terhadap jurnal yang diteliti. Pada jurnal yang ditulis Bambang Kuswanto yang kami review mengenai perlakuan pack carburizing pada baja karbon rendah sebagai material alternatif untuk pisau potong pada penerapan teknologi tepat guna, mudah untuk dimengerti, serta penjelasan yang terdapat pada isi singkat dan padat. Hanya saja pada penyajian jurnal tersebut masih ada beberapa kutipan yang tidak disertai sumbernya. Harapan kami adalah bisa untuk lebih berkembang, inspiratif, dan inovatif dalam setiap jurnal yang kami baca untuk bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Berlaku panas atau sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.